Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bunda? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalau kabar anak-anak bunda luar biasa, sehat semuanya. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Bunda Ismu. Insya Allah Bunda Ismu akan berkisah tentang seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Siapa dia? Nah, di sini tada, Bunda Ismu sudah punya bukunya. Nah, Bunda Ismu akan berkisah tentang Uwais Al-Qarni. Tentang siapa anak-anak? Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang namanya terkenal di langit, terkenal oleh para malaikat yang ada di langit. Kenapa ya bisa terkenal ya? Penasaran bagaimana kisah Uwais Al-Qarni? Yuk kita sama-sama dengarkan. Nah, nih, ini adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang tinggal di Yaman. Dia adalah seorang anak yatim yang tidak punya apa-apa. Nah, Uwais ini hidup hanya dengan ibunya. Ibunya sudah tua, terus ibunya ini juga tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat. Jadi setiap hari yang mengurus ibunya ini adalah Uwais. Ketika makan disuapi. Nah, pada suatu hari ibunya Uwais ini meminta suatu permintaan yang sangat sulit bagi Uwais. Minta apa ya ibunya ya? Begini kata ibunya. Anakku, ibu ingin sekali naik haji ke Mekah. Apakah kamu bisa mengabulkan keinginan ibu untuk naik haji ke Mekah? Oh, baiklah ibu, akan Uwais usahakan. Nah, jawaban Uwais seperti itu. Oh, tapi Uwais ini berpikir Uwais itu tidak punya apa-apa. Sedangkan kalau mau naik haji, ini kan Uwais tinggal di Yaman, naik hajinya ke Mekah, itu jaraknya sangat jauh. Sini Palembang lebih jauh lagi. Nah, biasanya kalau orang-orang mau naik haji itu nih, naik apa anak-anak? Naik unta. Nah, naik unta. Sedangkan Uwais ini tidak punya unta, terus tidak punya uang juga untuk membeli unta ya. Akhirnya Uwais ini punya ide. Dia akhirnya membeli seekor anak lembu. Tahu anak lembu? Anak lembu itu anak sapi. Nih, dia akhirnya membeli seekor anak sapi. Nih, terus untuk apa anak sapi itu ya? Nah, sama Uwais terus dibuatkan kandang di atas bukit, di kandangnya nih. Terus ternyata setiap hari Uwais itu menggendong anak lembu itu atau anak sapi itu dari bukit yang sana ke bukit yang sini setiap hari. Nih, seperti ini. Nah, ini contohnya anak lembu tuh. Sama Uwais tuh digendong. Lari-lari Uwais dari sana. Nah, terus setiap hari Uwais kerjaannya seperti itu. Setiap pagi sampai sore itu kerjaannya hanya menggendong anak sapi, dibawa dari bukit yang satu ke bukit yang lain. Nah, ketika sudah besar dibawanya seperti ini, dipanggul lah. Lari-lari terus. Nah, lari-lari terus sampai orang-orang itu heran. Kenapa itu Uwais ya? Ngapain itu Uwais? Cak itu kalau bahasa kita tuh. Ngapain itu Uwais? Kenapa dia lari-lari kerjanya hanya menggendong anak lembu gitu. Nah, orang-orang pada heran sampai akhirnya beberapa bulan kemudian anak lembu itu sudah besar, sudah menjadi lembu atau sudah menjadi sapi, dan Uwais juga sudah menjadi seorang pemuda yang gagah, yang kuat, ototnya kuat. Nah, sampai akhirnya pada waktu musim haji itu di bulan Zulhijjah. Nah, akhirnya Uwais, apa yang dilakukan Uwais ketika musim haji itu tiba? Lihat anak bunda.
Uwais menggendong ibunya. Masya Allah, ternyata selama ini Uwais lari ke sana ke sini sambil menggendong lembu itu hanya untuk berlatih agar dia bisa menggendong ibunya untuk dibawanya naik haji ke Mekah. Jadi Uwais ini berjalan kaki sambil menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Tadi kata Bunda, Yaman ke Mekah itu lebih jauh daripada Pelita ke Palembang, lebih jauh, sedangkan Uwais ini hanya berjalan kaki sambil menggendong ibunya nih. Sampai akhirnya di Mekah nih, sampai di Ka'bah, ibunya Uwais ini senang sekali, dia gembira sekali, alhamdulillah aku sampai di Mekah ya Allah gitu. Nah, sampai di Mekah ini Uwais berdoa kepada Allah hanya satu doanya, ya Allah ampunilah dosa-dosa ibuku ya Allah. Itu doanya Uwais. Ibunya bingung, Uwais, kenapa kamu hanya mendoakan ibu saja, kamu tidak mendoakan dirimu sendiri? Kata Uwais, ibu, kalau ibu sudah diampuni dosa-dosanya dari ridho Allah, ada pada ridho ibu, maka aku juga insya Allah akan masuk surga. Masya Allah, anak-anak Bunda, lihat bagaimana berbaktinya Uwais kepada ibunya, betapa sayangnya Uwais kepada ibunya, sampai Uwais menggendong ibunya dari Yaman dengan berjalan kaki sampai ke Mekah, sampai akhirnya mereka sampai di Ka'bah. Ibunya sangat terharu sekali dengan kesolehannya Uwais Al-Qarni. Jadi ibunya mendoakan semoga Uwais masuk surga, terus diberkahi Allah hidupnya. Nah, inilah anak-anak Bunda cerita tentang Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang berbakti kepada orang tuanya sampai-sampai namanya itu terkenal di kalangan malaikat di atas langit sana. Siapa yang ingin menjadi seperti Uwais Al-Qarni? Masya Allah, Bunda doakan semoga anak-anak menjadi anak-anak solih yang berbakti kepada orang tua seperti Uwais Al-Qarni ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kisah dari Bunda Ismu. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.